Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'ba'ad wa ba'da tahiyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Qala sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sadaqallah sadaqa Rasulullah. Para bapak haji yang saya muliakan, tokoh masyarakat, ibu-ibu, para pendengar, jadi para pecinta, khusus pengurus Musyawarah Rahman Mukarram Bapak Haji Barum bin Haji Minan, dan juga sekretaris bendara, para anggota Bang kita ini gabung Bang, mudah-mudahan bisa rutin ngaji ya Bang Wawan, berkah selamat ngajinya, banyak tempat boleh lebih bagus Pak, di Imanuddin ngaji, di mana lagi itu ya yang sonoan di kita apa namanya itu, Masjid Bani Umar ngaji ya, Mutakin ngaji, di Gang Anggrek ngaji, silahkan aja Pak, ngaji itu bebas karena memang itu nuntut ilmu, ngalap barokah ya. Ngaji itu ngalap barokah, silaturahminya. Orang yang pandai silaturahmi dipanjangkan umurnya, amin. Dimurahkan rezekinya, ya kan? Saudaranya jadi banyak. Setidaknya ya kalau kita punya urusan karena ada silaturahmi ya membawa dampak positif lah. Kita kan nggak bisa hidup sendirian. Baru kita lahir kita butuh bidan, ya kan? Ketika kita nyunatin butuh tukang motong. Anak kita disunatin nggak bisa nyunatin sendiri. Ketika kita nanti anak kita sudah gede nikah, kita butuh penghulu, butuh orang lain, butuh yang baca sambutan, butuh yang doain, butuh yang mimpin tahlil. Itulah hidup. Jadi saling menghormati, saling membutuhkan, itulah kita fungsi hidup di masyarakat. Tidak bisa orang ketika hajatan nikah nih sendirian, nggak bisa. Setidaknya kita butuh yang namanya yang masang tenda, yang ngangkat-ngangkat kursi, apalagi tuh, yang nyuci piring aja butuh tuh. Ya, Ebi, taruh dulu tuh handphonenya, ngaji dulu. Ngaji tuh nggak lama. Model Cakmur ngaji gaspol 9 selesai. Nanti yang mau tanya jawab nggak apa-apa. Kemudian kita harus bersyukur ya Ebi, biar bagaimanapun tuh rokok diputerin aja tuh dia. Nah, itu dia gaspol rokok, ya kan? Kalau soal makan dia nomor 1. Apa nomor 1 rokok ya? Bersyukur juga Pak dia masih bisa merokok, bisa ketawa, bisa silaturahmi, bisa duduk, bisa azan, ya kan? Masalah Bi mah nggak tahu lagi megang duit atau enggak, ngomong aja Bi dikasih. Kata Pak Sulaiman, ente kalau nggak punya duit ngomong aja dikasih, ya kan? Nah, dapat ilmunya Pak Sulaiman ya. Iya. Kalau rokoknya lagi habis ngomong aja, boleh kasih. Gak usah jauh-jauh aja Pak Haji Pak. Bersyukur juga ya Pak D, alhamdulillah ada kerjaan, ada proyek, kita doain ya. Saya kalau melihat Pak D diem aja di rumah, emang saya termasuk di hati saya itu ada pemikiran sendiri, ada perasaan, saya bantu doa ya. Mungkin nggak percaya kalau saya bantu doa Pak D dan teman-teman. Dalam doa saya kalau yang bisa bahasa Arab itu Allahumma arham Muhammad, Allah mansur jamaatana, Allah mahasil maqasidana. Ya Allah kasih hasil tujuan saya. Wa maqasida auladina, tujuan anak-anak saya. Itu dah. Wa maqasida ahlina, tujuan maksud keluarga saya. Wa maqasida jamaah islah. Pernah dengar enggak? Semua doa saya begitu, maksudnya doain semua tujuan maksud cita-citanya jamaah saya itu dapat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Jadi kalau melihat teman yang nganggur, ya ikut sedih. Mohon maaf. Ikut sedih itu bagian dari sifat Rasulullah. Rasulullah itu ayatnya apa kan teman-temannya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Bisa terusin? Bisa? Ini raufur rahim. Nah, kurang pas, ada yang kelewat. Ulangi ya, sama-sama coba. Sebenarnya apal, cuma karena di ini sampai jadi lupa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terusin. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa apa mawat? Kalau setiap kita maulid pasti dibaca ini. Itu apa maksudnya? Bahwa Rasulullah laqad ja'akum telah datang ja'akum kepada kalian rasul, seorang rasul min anfusikum sebangsamu. Artinya rasul itu manusia. Rasul itu bukan dari malaikat. Ya kan? Rasul itu kayak kita, ya makan, ya minum, ya hubungan seks. Sama kan? Punya bininya lebih dari satu lagi Rasul. Ya, Rasul, coba itu nggak apa-apa, tapi Rasulullah itu manusia biasa, laisa kal basari, tapi nggak kayak manusia lainnya. Kenapa Rasulullah manusia biasa? Karena beliau ganteng, gede, pakai baju sama kayak kita, minumnya air juga. Makannya beda, dalam dulu nggak ada beras, Rasulullah makan kurma, ya kan? Kurma makan 3 biji, yang ganjil 5, 7. Kalau makan kurma yang ganjil 1, 3, 5, 7, 11, begitu kira-kira Bang. Ya, nah, kalau kita kan agak susah makan karena nggak melihat ganjil. Ini ada snack, kalau perut mulut masih mau hajar aja bi. Biasanya kalau yang sisa-sisa gini ya bagian pembersihan lah untuk misi Ebi. Itu, tapi kata Ebi, siapa lagi kalau bukan gua katanya. Yang lain pulang dulu nggak apa-apa bi, ikhlas. Bang Joni juga ikhlas, bawa aja pulang ya. Semua kita yang dapat arisan, kalau ada sisa makanan ambil, termasuk nasi bi, sisa banyak tuh. Ambil ya Bang Joni, sedekahin aja niat Bang Joni, nggak usah kita bawa pulang. Kasih teman-teman yang mungkin yang nggak datang juga silakan. Boleh jadi kita husnuzon, yang nggak datang mungkin lagi pusing, lagi sakit, ya kan? Sakit ini kan banyak hal, ya kan? Atau lagi pikiran, nggak ngerti juga. Sekarang tanggal berapa itu Pak? 19. Tanggal 19 ini baru separuh bulan, ya kan? Kalau kita punya gaji 3 juta, 5 juta, 3 juta dibagi sebulan, sehari 100.000, ya kan? Udah 100.000 dikasih bini, gocap kata bini kurang. Beras berapa duit Bang? Sayur asem berapa? Bukan lipstick dulu deh, bro lipstick. Beli kompor gasnya ya. Itu beli minyak goreng, gocap kurang kata bini kita. Bodo amat dah, lu atur aja dah, terserah adanya gocap. Jawab ke istri, alhamdulillah. Tapi istri itu Pak kalau dikasih berapa aja itu bisa nabung. Alhamdulillah. Kadang kita kalau lagi butuh sama bini kan ngomong, nanti urusan sama bini selesai, ya kan? Kita nyicil, ada duit berapa, sejuta pakai, kita nyicil ke bini lagi. Karena bini itu pinter, makanya menteri dalam negerinya harus istri, ya kan? Duit jangan dipegang suami semua, bezam ya. Tapi kalau menteri keuangan dia dipanggil lagi, nah. Menteri keuangan cewek, nggak tahu, paling panggil lagi nggak? Dipanggil lagi ke menteri kita itu. Alhamdulillah. Berarti dia jos itu. Semua presiden pakai beliau kan jos Pak. Oh nggak ada tuh Pak. Ada nggak menteri yang selalu dipakai di berbagai presiden? Nggak jarang. Hanya beliau saya lihat. Padahal menteri yang hebat-hebat juga banyak ya. Yang apa tuh? Ada kapal, tenggelamin aja kapalnya. Nggak dipanggil kan itu. Yang itu nggak dipanggil. Tapi saya kemarin dipanggil sama Prabowo, kan saya bilang nggak mau saya dipanggil. Kita namanya Cangur, kan nggak mau dipanggil. Ebi, nanti kalau dipanggil luar biasa nih.
Tapi saya bersyukur, kita doain Pak Prabowo ini yang luar biasa ya. Kebetulan tanggal lahirnya sama dengan saya, Bang Wawan. Jadi ulang tahun saya sama dengan Pak Prabowo. Mudah-mudahan suatu saat ada ketemu gitu, salaman Pak Presiden, ulang tahun kita sama, gitu doang. Saya mau ngomong gitu doang, gitu. Nggak minta apa-apa, ngapain gitu, nggak usah. Jangan bergantung kepada manusia, bergantung aja sama Allah. Rezeki sama Allah, mati sama Allah, hidup sama Allah. Udahlah, mau kita mau gimana, harus sabar, ya kan? Kita memang kadang maksud hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Pengennya mah kata nenek-nenek, pengennya belanja sehari pego 200. Lah dari mana kata abang? Bilang aja adanya ini neng, terima, beliin beras. Masalah hari ini makan sambal mentah doang, ya Pak Leman. Hari ini sambal mentah doang sama ikan asin, enak apa enggak? Enak Pak, makanya bersyukur aja seadanya ada. Duit gocap minta lauk ayam, marah bini. Seadanya aja nggak apa-apa. Ada ikan asin, saya alhamdulillah tahajud binikmah ya, mungkin gampang di mulut saya. Kalau ngomong ke teman-teman saya bilang, ente nggak usah repot-repot nyedain daging, ayam, tetem nggak usah. Sambal mentah aja sama ikan asin, petik, selesai. Kalau silaturahmi sama orang, maksud saya kalau jalan, Pak De, kita ke Bogor, kita kemarin mana Cianjur itu sama Pak De, makan tanya dia tuh, sambal doang, ikan asin Pak De ya. Sama tempe tahu, subhanallah, nggak mahal itu, tapi kita kasih aja pego, rame-rame kan, kita 5-6 orang, nggak pakai nanya berapa mbak harganya, enggak, kasih aja pego, udah sedekah sisanya. Karena dibikin kopi, bikinin teh, alhamdulillah. Jadi mensyukuri nikmat Allah ini sebenarnya kebahagiaan ada diri kita sendiri. Ya kita contoh nih, saya makan bareng sama Ebi, perasaan saya enak aja, bahagia aja. Rokok balbul-balbul semalam di rumah Ustaz TV zikir. Kalau yang kuat zikir, abang datang ke Ustaz TV. Dia tiap malam Sabtu bang, ikut aja berkah. Ya insya Allah ada aja yang digigit. Tadi nyedain nasi goreng, nyedain ketoprak, nyedain apa, insya Allah berkah. Dan Ustaz TV kadang-kadang kalau agak ada rezeki ya, sama siapa aja insya Allah ya. Termasuk Pak De Sulaiman ini udah dapat berkahnya. Sulaiman udah cerita ke saya, alhamdulillah Dek, Dek manggil saya kan Dek, nama Jawa Timur, Dek, anak sampean udah ngasih saya, alhamdulillah, saya ikut bersyukur, malah saya belum pernah ngasih Pak Sulaiman gitu. Berarti anak saya mewakili saya gitu. Kadang nggak kepikiran ya men. Tapi kalau lagi maulid, lagi apa ya, silaturahmi aja Pak Dek. Sebenarnya kita kalau lagi Sabtu Minggu kan ada tuh, rumah aja, Assalamualaikum, ya nggak usah apa-apa. Kalau bisa ngopi ya ngopi, itu gunanya kita ketemu, kita bahagianya diciptakan dari diri kita sendiri, kumpul aja bareng. Kita lagi pusing nih, silaturahmi aja, kumpul orang. Kalau udah kumpul tuh kita tuh cair tuh, pikiran kita bisa dimusyawarahkan hal-hal yang baik. Salawat salam kita sampaikan baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adama bi'ilmillahi salatan daimatan idawami mulkillahi sallallahu alaihi wasallam. Sekalian, memang gini, kita mau ngaji rutin ini Pak De sama, bukan hanya level sampai di level saya juga sama, mau bergerak kok ngantuk, udah ini ngantuk banget, kok ngantuk awalnya, kok males, nanti duduk lama. Iya kalau dibayangin Pak, kerjain aja, nggak usah dibayangin. Bismillah ya Allah saya ibadah, Bismillah ya Allah saya nuntut ilmu ini biar tambah pencerahan, Bismillah ya Allah saya niatnya silaturahmi. Ada lagi, Bismillah ya Allah setor muka. Nah, kadang setor muka itu ada bagusnya juga, bukan untuk riya. Yang dimaksud setor muka itu menandakan kita masih ada, aku masih eksis gitu. Itu penting juga tuh. Tapi niatnya aja dibetulin dikit. Dan
karena niatnya harus ibtigha amardotillah. Ya Allah, kalau naik kelas nih, ya Allah saya ngaji hanya mencari ridho Allah, itu lebih bagus. Jangan nyari yang lain-lain. Kalau tadi saya ngasih gambaran, jangan PHP. Wah, ngaji ini pasti dapat kopi, setiap ngaji pasti dapat makan. Kalau niatnya itu ya elah, itu apa sih? Kecil gitu kan? Itu kecil sekali. Niat yang lebih besar adalah niat dari ridho Allah. Kalau udah Allah ridho, nanti doa kita dikabul. Ya Allah, rumahnya saya lagi susah banget, tolong bantu saya, mudahkan urusan saya. Kalau malam tuh, malam, udah kan ini bangunnya malam terus mudah. Saya pikir udah ini tidur hanya berapa jam kali kali. Nah itu bangun, kalau bisa tahajud udah. Ya Allah, saya berdagang, curhat aja ke Allah. Karena kalau curhat sama ustadznya terbatas, dia curhat sama saya terbatas, ya kan? Curhatnya ke Allah aja. Saya ini begini, Allah tolongin saya, bantu saya, beri ketenangan saya, beri kesabaran saya. Begitu mintanya siapa? Masa ke saya? Nggak bisa Pak Haji. Ya Allah, dagangan saya biar lancar. Ya Allah bisa. Tapi kayak model saya sama. Ya Allah, di kantor nih saya dapat pimpinan baru nih. Nggak usah galau, saya pasrahin aja sama Allah. Bayangan kita nanti Pak Kepala kantornya siapa nih? Kemudian takdir Allah ditakdirkan Pak Kepala yang ini. Sami'na wa ta'na, atasan kita baru, mudah-mudahan sinergi. Amin. Mudah-mudahan beliau baik. Amin. Mudah-mudahan dakwahnya lancar gitu kan. Kantor juga lancar. Sama doa saya. Dia nggak pengen jadi apa-apa Pak Haji. Udah nggak pengen saya. Serahin aja sama Allah, nunggu pensiun. 5 tahun lagi saya pensiun, nanti masih bisa ini Pak Elzam memperpanjang SIM. Jadi saya kalau kembali ke fungsional, bisa ke guru, bisa ke dosen, bisa ke penyuluh, bisa ke penghulu. Itu pengawas halal. Saya umur saya 60 tahun pensiunnya. Ya terserah Allah aja. Sekarang saya jalani, saya tes pengawas halal. Teman saya gugur semua nggak lulus, saya sendiri lulus. Alhamdulillah. Padahal saya gaptek Pak Ezan. Mau urusan yang teknologi itu saya harus cak murni berat. Aku saya dalam teknologi saya serahin teman-teman. Tapi pas saya mentelengin, saya dengerin videonya, saya dites. Tesnya itu 10 kali, soalnya 10 kali 10 berapa? 100. Itu Allah tolongin aja itu. Tung satu lulus walaupun nilai 60, kan udah passing grade. Passing grade-nya di atas 60. Tung 90, kok gede amat nilai saya. Saya videoin, saya gembira gitu. Ada Pak, semua yang ada di depan saya nikmati. Ya Allah, saya bukan pengen jadi ini padahal, tapi Allah ngirimnya di saat ini itu, saya terima dulu. Nah mungkin ini nanti di belakang hari ada itu. Akhirnya saya terjun ke mall, ke restoran, ya kan, ngecek nih halal apa haram, warung Padang, warung Wong Kito Galo. Itu saya cek tuh restoran, ada yang baik, kita ditraktir, dikasih makan, ada juga yang pelit banget, air aja kagak keluar, nggak apa-apa, jangan minta. Kita pengawas halal nggak boleh Pak, petentang kayak polisi, kayak intel gitu nggak boleh. Ini gua obrak-abrik semua nih, aturan begitu Pak. Kalau nggak ada sertifikat halal, gua habisin lo, gua laporin langsung ke pusat. Kalau kita takut-takutin gitu mungkin takut, tapi karena kita ustad kebangetan banget timbang pengen ngegaris doang ibaratnya, pengen makan harus teriak-teriak saya punya harga diri, nggak usah, kita baik, assalamualaikum, duduk Pak, ini harus sertifikat halal. Warung Padang udah wajib bersertifikat halal. Ini nanti 2000 oleh Presiden diperpanjang. Tadinya tanggal 17 Oktober 2024 wajib semua bersertifikat halal, punya sertifikat. Tapi karena diperpanjang oleh Presiden, sepertinya 2026 masih bisa. Jadi karena udah nanti ngurus itu sertifikat halal. Insya Allah itu saya beli hikmahnya tuh Pak. Akhirnya kita faktor lagi. Kita pensiun 5 tahun, tenang aja. Misalnya kita mikirin anak saya si Hima nanti baru kelas aliyah, kelas 3. Berarti pesantren kan. Si Ajeng kuliah semester 2. Artinya saya pensiun, Ajeng masih butuh kuliah, perlu dana. Saya serahin nama Allah, Allah lah yang terbaik, Allah Maha Kaya. Karena saya berpikir 5-7 tahun lagi si Ipi udah jadi apa tahu ibaratnya. Aan juga udah melejit karirnya. Jadi apa? Tenang aja. Apakah Cak Nur udah nggak ada rezeki lagi? Enggak juga. Saya pensiun malah gaspol dakwah saya.
Sekarang ini saya dari jadwal khutbah di Masjid Kapling Ginayungan. Di mana nih Pak? Ini Haji Basir udah masuk. Alhamdulillah di Imanuddin insya Allah udah ngisi dulu tahun ini udah masuk. Termasuk di Kapling Ginayungan Pondok Kacang. Artinya nanti makin pensiun saya dakwah saya mau ke Tangsel. Sementara ini jadwal khutbah saya penuh di Jakarta. Cengkareng, Jakarta Utara, Ancol, Pademangan, Priuk, kayak IP di sana. Ustaz IP ini mulai saya gaspol lagi, IP kamu khutbah lagi. Tadinya kayak prek gitu dia. Jangan prek kalau jadi dakwah. Terus maju. Ya alhamdulillah nih Ustaz IP penuh. Maulid penuhan dia malah. Saya bilang ceramahnya juga pinteran dia. Kalau bapaknya dikalahkan oleh anaknya, saya malah bangga. Anak saya harus lebih hebat dari saya. Gitu dong. Anak-anak saya baru S1. Bapaknya udah S2. Saya kasih contoh lagi. Lu suruh ngambil S2 itu susah banget sih, Tom. Daftar dia di kampus Unpam. Mana tuh Unpam? Universitas Pamulang. Dia ngambil S2 nih anak saya IP. Malu kali yang bapaknya. Duit banyak nggak mau kuliah S2. Saya panasin lagi anak saya. Saya ngambil S3 sekarang. Mohon doanya, S3 itu mahal Pak. Sampai tanya aja, kuliah S3 habis berapa ratus juta. Mohon doanya, kalau duit saya di ATM nggak ada segitu. Tapi saya yakin Allah Maha Kaya. Saya bayar nyicil gitu Pak Wawan. Bukan saya orang hebat, bukan. Kita kuliah S3 ini Masya Allah. Belum kemampuan SDM kita Pak Ilzam. Jadi bagi mereka yang sudah doktor itu Pak, mohon izin cuman nggak nangis darah namanya. Tanya Pak Ilzam. Kalau kita kuliah S1 saja saya bayangin banget, ya Allah kapok saya nggak bakal kuliah lagi. Semakin puyeng itu Pak bikin skripsi. Dan yang pernah kuliah saya yakin paham. Itu Pak, ya Allah ya Rahman. Saya sedih. Ya Allah saya cepat kerja, saya nggak pengen kuliah lagi. Ini adalah pelajaran saya terakhir, saya S1 aja. Ternyata Pak, setelah S1 tantangannya harus ke S2. Ya kita belajar. Pada setelah S2 saya enggak, gua sampai pensiun gua S2 aja. Sekarang kita Pak kalau penceramah, seminar, ngisi masjid-masjid besar, mudah-mudahan aja doain Pak bisa ngisi di Istiqlal saya. Istiqlal, Sunda Kelapa gitu. Kalau masuk kelas ke Istiqlal, itu kita sudah doktor. MA masih ada sih MA. Saya udah bisa sebenarnya, tapi kan tinggal nyari jalan. Jadi mohon doa aja Pak. Jadi dakwah itu pelan-pelan. Saya ngasih contoh anak saya. Nanti saya pensiun, ya nggak takut, ngapain takut? Pensiun aja, itu pasti kalau pensiun mah. Pensiun yang lebih hakiki, dipensiuni sama Allah. Pakai SK langsung dari Allah, apa namanya? Mati, itu pensiunnya itu. Kalau pensiun manusia timbang SK PNS, biasa Pak Elza, harus siap mental. Teman-teman kita yang masih PNS Pak, udah pada meninggal Pak Soleman. Ada nggak? Ada. Guru baru 35 tahun meninggal. 40 tahun meninggal. Iya. Ada yang 50 tahun meninggal. Lah, alhamdulillah kita umur segini belum dipanggil Allah, masih dikasih kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Nah itu Pak, saya sekilas cerita gini ini ngasih motivasi bahwa kita dengan bergelimangan juga banyak salah, banyak dosa ya. Manusia kan nggak ada yang bersih. Kita ini lagi belajar membersihkan hati. Nanti itu Pak De, yang ketemu Allah itu yang qalbun salim, yang hatinya bersih. Itu yang demi Allah Rasulullah itu susah. Sedangkan orang yang berhati bersih itu kan dihajar aja, dia nggak balas. Diri saya maksudnya, saya lagi belajar di saya, nggak bisa Pak. Manusia kan boleh dijelekin kan, pengen jelekin lagi. Kita diserang orang aja kita pengen nyerang, itu manusia. Nabi nggak kayak gitu Pak. Dijelekin aja Nabi santai aja Nabi itu. Kemudian diserang orang kayak apa? Nabi Pak biarin. Jadi nudain aja dia, malah orang sakit dijenguk duluan sama Nabi. Bisa nggak kayak Nabi? Susah Pak. Sedangkan Rasulullah itu laqad ja'akum rasulun azizun alima anitum. Rasulullah itu bisa ngerasain apa yang dirasain umatnya. Umatnya nangis, dia ikut nangis. Umatnya susah, ikut susah. Kalau takziah dia ikut sedih juga. Bukan ada yang meninggal dunia kita girang. Kalau ada umat Islam yang ada orang lain meninggal girang, goblok itu Pak. Mohon maaf nih Pak Haji ya. Walaupun tukang tahlil, jangan bilang alhamdulillah si fulan meninggal jadi gua bisa tahlilan. Goblok umat Islam ini. Enggak boleh Pak. Alhamdulillah ada yang meninggal, gua tahlilan mulai malam ini. Demi Allah Rasulullah enggak boleh Pak.
Harus ketika dengan meninggal, innalillahi, ya Allah, saya juga akan meninggal yang sama. Minimal menderitanya sama kayak dia gitu Pak. Sekarang bayangin Pak, kita ini hidup, kalau masih ada pasangan, mau kita tua kayak nggak apa-apa Pak, beda. Ketika sudah hidup sendiri beda. Kita hidup duda nih misalnya. Baru sekarang, oh aku rasakan gak enak hidup sendirian tuh. Lah saya aja pernah bayangin, andaikan bini kita meninggal, kita tidur geluntung sendirian sama anak-anak, jumlah anak kita 4, nengok ipi, kita nangis ingat ibunya. Benar nggak Pak? Bayangin sekarang Pak, nengok siaan tuaan di lantai tuh Pak, itu diri kita. Tapi kalau kita punya Allah, nggak usah gitu. Sedih mah sedih aja, tapi jangan berkepanjangan. Makanya kalau orang meninggal 7 hari ditemenin, tujuannya biar nggak sedih. Maksudnya gitu doang Pak. Ditemenin nih tahlil, minimal kan dia ada temen. Oh banyak yang tahlilan 100 orang, 20 orang, kursi banyak banget duduk di luar, makanan dikeluarin. Kan sedekahnya untuk almarhum. Maka kita boleh berwasiat tong. Pokoknya kalau nanti bapak meninggal ya, kamu tahlil wajib tuh 7 hari. Lu kasih makan tuh tiap hari, jangan buah-buahan doang sama snack. Biasanya kan orang hari pertama buah doang sama snack. Ada juga yang gaspol Pak, mulai hari 1 sampai ke 7 makan nasi terus. Ada di Jawa nih, di Jawa setiap tahlilan tuh hari, tetap soto muter hari ini, besok nasi pecel, besok lusa lontong gitu. Tergantung aja. Karena wani piro punya duit orang. Lah kalau almarhum orang ninggalin duit, gak ninggalin apa namanya harta warisan, ya bagaimana anak dan mantunya bisa? Ya nggak ada Pak. Duitnya susah juga sama. Karena yang namanya duit kadang-kadang nggak kenal sama saudara kalau duit. Ya Pak Wan ya, duit itu ya duit kita sendiri. Ya, seperti orang mau kawin, Ebi saudara ada 5 misalnya. B, lo mau kawin perlu duit berapa B? 70 juta kata Ebi. Yaudah gue sumbang deh lo 20. Adiknya numbang 20, abangnya numbang 10. Ada nggak? Jarang begitu saudara. Ya Ebi kawin ya kawin aja lo. Lo berani kawin berarti lo udah siap. Kan begitu Bi. Ini contoh doang Bi. Gue juga sama. Kan sama kita. Nah, alhamdulillah tahatus bina. Anak saya tuh Ustaz Ipi. Itu pengecualian kalau Ipi. Bapak gak usah mikirin Ipi. Ipi kawin berarti Ipi udah siap. Wah cakep. Mudah-mudahan aja nanti Aan nyontoh gitu loh. Jadi di A sampai Z itu Ustaz Ipi udah siap. Uang bawaannya, uang pekahnya, roti buayanya, apa segala macam udah dibeli sama dia. Nah itu cakep tuh Ustaz Ipi. Nanti Ustaz kemudian Bang Aannya sama. Yang kita itu punya doa Pak. Itu Bang Wawan, saya cerita gini, ini air mata. Pak D punya anak berapa? Air mata. Doa orang tuanya kan. Kalau saya nggak nangis di Hajar Aswad di Madinah, di Mekah, demi Allah Rasulullah belum tentu Ipi jadi begitu. Saya ngomong jadi sombong ini. Saya mau nangis juga. Saya pergi haji itu Pak. Saya ingat anak, istri, ya mertua, doa semua ibu saya. Ya Allah, pergi haji pertama kan ibu saya. Mak doain mak, anak-anak saya biar pada kesini semua mak. Biar pada pergi haji mondar-mandir bener tuh si Otong tuh, si Ipi itu. Emang doa saya biar mondar-mandir. Saya baru pergi haji baru 3 kali, tapi anak saya itu nggak tahu nanti sampai berapa kali. Ya kan tiap tahun nanti Pak, doain aja, amin. Nah, Bapak ini sama. Saya maunya masyarakat sini, ya dia udah berangkatin. Mudah-mudahan tahun depan bisa berangkatin tetangga. Ya, Ebi kan udah, yang sekarang mudah-mudahan nanti tetangga kita biar diberangkatin Ebi. Ini Pak Bambang juga udah mulai, ya nggak ngerti takdirnya. Pas Pak Bambang mengabdi kisah berangkat atau tidak ya Pak Bambang ini sampai warungnya karena warungnya sering ditinggal demi cita-citanya labbaik Allahumma labbaik nih Pak Bambang luar biasa. Saya bilang Tom yang rajin tuh, yang rajin subuh sama yang azan pagi itu siapa tuh? Ustadz Beben. Yang Kori nih maminya suaranya bagus. Saya bilang Ustadz mudah-mudahan tahun depan berangkat haji. Tuh Ustadz yang Kori itu yang bagus. Nanti jamaah hajinya dibimbing sama Ustadz Beben. Kenapa begitu Pak? Kalau untuk rumus Ustadz Ipi itu datang aja ke rumahnya, silaturahmi. Anak saya itu mohon maaf, itu bocah umur segitu, tapi ilmunya itu wawasannya 10 kali lipat dari saya. Dia nggak ada, dia dendam-dendam sama orang tuh nggak ada.
ibu itu bagus dia. Misalnya dinilai sama ayah ibunya, ini tong nih begini, tong nih kali ini begini, udah tenang Pak, aman nama ibu mantap. Jadi saya bukan membanggakan anak ya, bukan. Ini saya cerita air mata, maka rajin doa, rajin nangis kalau malam. Jangan ke orang Pak, nangis saja mau. Saya sajadah saya, serban saya habis. Istri saya apalagi kan jam 2 dia bangun. Maka kadang kalau saya udah tahajud, kadang tidur lagi, subuhnya kesiangan, Masya Allah. Lah kalau jam 2 Pak, kita zikir selesai jam 3, setengah 4. Kadang godaannya ngantuk lagi tuh tiduran. Azan kita kadang dengar buang air dah ke toilet, lama banget toilet. Kadang-kadang mohon maaf kalau nggak bisa subuh. Jadi minta maaf ya. Memang kita tuh menjalankan tahajud itu selalu jam 2-an. 1 jam 2 jam. Mata kita bukan mata Rasulullah, beda. Kita minum kopi masih ngantuk juga. Ya Allah, saya minta maaf itu. Yang rajin monggo. Alhamdulillah saya terima kasih. Ya terutama mertua saya yang rajin sekali. Mudah-mudahan beliau istiqomah ya. Dan diberikan ketenangan lahir batin, itu yang penting. Mintanya sama Allah aja Pak. Kan saya nggak ngajar apa-apa. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan zikir hati kita tuh tenang. Kalau hati kita belum tenang, zikir terus Pak, tapi sambil dipahami. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya zikir nggak harus pakai lagu sih. Astagfirullahaladzim, subhanallah, ya Allah, ya Allah. Ada yang nggak sepaham tuh. Kok zikir ya Allah, ya Allah? Ada tuh di YouTube ya Pak Elza. Ada juga yang hu. Padahal hu itu huwallahu, Allahu, Allahu, hu Allah, baru hu-nya itu ke Allah. Tapi kalau saya lebih meresapi bukan hanya di situ. Allah, Allah, Allah. Tapi saya bayangin masalah saya. Allah, misalnya saya sakit, Allah sembuhin saya. Allah, Allahnya kita ini kalau bahasa Arabnya ya Rob. Kalau orang Arab senangannya ya Rob. Kalau orang Arab sudah ya Rob Pak, itu sedih. Ya Rob, ya Robnya orang Arab itu sedih. Kalau orang Jawa, orang Sunda, orang kita nih, ya Allah, ya Allahnya kita nih mintanya ke Allah gitu. Minta welas asihnya Allah. Allah tuh Rahman, mana Rahmannya Allah? Tapi jangan protes. Ya Allah katanya engkau Rahman, ya Allah katanya engkau Rozak, maha pemberi rezeki. Loh kok saya masih kayak gini aja? Gak boleh. Kalau doa jangan protes ke Allah. Nangis boleh tapi jangan protes. Ya Allah, barangkali ini ujian saya. Pelan-pelan aja. Pakai bahasa Arab kan nggak ngerti juga. Pakai bahasa Indonesia aja. Saya ini tahajud. Saya lagi belajar ya Allah 2 rakaat, 4 rakaat aja, berat kaki saya mau sholat tahajud. Ya udah sebisanya saya ya Allah beri kekuatan, ya kan, ketenangan, kesabaran. Minta ke Allah Pak. Sama kok Pak, kita sama. Saya kemarin ceramah di Samsat Jakarta Barat. Saya kasih judul kenapa orang bisa galau dan apa solusinya. Itu buka Pak YouTube saya. Udah saya masukin YouTube. Karena kita sama Pak. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan untuk berkeluh kesah. Mau dikasih enak juga masih keluh kesah, dikasih nggak enak apalagi. Sama. Itu derajat ujian itu ke Nabi juga ada, waliullah apalagi. Nah ini saya dapat makalah. Kata guru-guru besar Gus Baha, ya kan, Kiai Mbah Maimun itu, ulama besar Indonesia. Kata beliau gini, justru ujian terbesar waliullah. Untuk menjadi waliullah itu ujian besarnya apa? Ujian besarnya ketika waliullah itu bisa sabar diuji istrinya. Demi Allah Rasulullah. Ini yang ngomong waliullah, orang-orang besar ulama Indonesia. Kalau kita sudah sabar diuji oleh keluarga kita, itu baru bisa jadi waliullah. Artinya kita sih bukannya kita kalau kita mimpi jadi waliullah sih, masya Allah lah Pak, mungkin langit bumi ya. Kita mau orang kayak gini, mungkin jadi waliullah itu berat. Tapi maksudnya ujian terbesar itu memang di keluarga. Semuanya sama. Nabiullah, waliullah, ya kan? Sunan-sunan, wali jogo, sunan mana aja itu ujiannya di istrinya. Jadi berbahagialah kita kalau kita sabar menghadapi keluarga kita, diri kita sendiri. Termasuk saya kan sama aja. Kan nggak ada yang sempurna Pak. Kita bisa ceramah nih, emang kalau penceramah itu hebat, terus nggak diuji sama Allah.
Kalau Nabi nggak diuji, kan diuji juga sama. Justru kita itu pertanggungjawaban kayak model saya itu berat. Nanti di hari akhirat, J, ente punya ilmu, diamalin nggak? Ente udah tobat, berbuat salah lagi nggak? Itu kan berat, Pak. Maka judul kita malam ini baca kitabnya sebenarnya tobat. Nanti saya bahas sedikit. Kalau nanti yang mau nanya nggak apa-apa. Ini sebagai syarat ya. Sebagai syarat aja, judul kita fi fadilati taubah. Jadi pahlawan. Kalau Nabi SAW berkata Nabi, At-taibu minadz dzambi, orang yang bertobat dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang nggak punya dosa. Jadi tobat selesai. Berbahagia Pak Wawan. Saya, ente, Ebi, Bambang, kita kan nggak ngerti. Bambang tiba-tiba di sini nih. Sebelumnya di mana dia kan? Sama aja. Si Joni, orang Lampung, tadinya ngapain? Pak D, melalang buana. Jabodetabek, Jawa, Cilacap semua diinjek-injek sama dia. Yang belum mana Pak D? Papua yang belum. Iya. Ini udah nginjek mana baik nih, Pak siapa? Sulaiman. Coba tanya itu, apa yang dia sudah perbuat? Kalau udah tobat selesai Pak, nggak ada dosa lagi, diampuni sama Allah. Alhamdulillah. Enak kita Pak, Allah tuh Maha Ghafur gitu. Wal mustakbiru, dan orang yang minta ampun minaz zambi dari dosanya, wa huwa muqimun, tapi dia terus berbuat salah, kal mustazi bi rabbini, yang bahaya. Kita udah minta ampun nama Allah, tapi kita terus masih berbuat salah terus. Ya memang salah sifat manusia, tapi jangan terus menerus maksudnya. Segera berhenti. Kalau bisa berhenti lagi kok bikin dosa lagi gimana Ustaz? Tobat lagi, dosa lagi, tobat lagi sampai mentok, kan belum mati. Mentoknya tobat kalau umur dari kerongkongan nih. Udah susah dan boro-boro la ilaha illallah. Mudah susah kalau di sini mah. Kalau kita masih hidup masih bisa makan petik, jengkol, masih bisa tobat itu. Masih doyan nasi uduk masih bisa tobat. Bisa ngopi sama rokok kayak Ebi masih bisa tobat. Maka tenang aja Pak, yang punya masa lalu udah. Siapa yang nggak punya dosa? Hebat kali kalau nggak punya dosa. Semua kita punya dosa. Nah ini hadisnya Pak. Kalau selesai an-nadmu taubatun, yang merasa nyesel itu bagian dari taubat. Wa taibu minadz dzambi, orang yang taubat dari dosa, kaman la dzamba lahu, seperti orang yang nggak punya dosa. Yang sama kayak tadi ya. Ma min syai'in habu ila Allah taala, tidak ada sesuatu yang dicintai Allah taala kecuali min, dari syabin taibin, pemuda yang tobat. Tobat nggak harus nunggu tua, itu maksudnya. Apa bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya mana tadi ya? Subhanallah. Syabin taibin, anak muda yang tobat. Uus masih muda misalnya, merasa masih muda, umur anak-anak muda. Tapi dia udah tobat. Bang Joni kan umurnya di bawah kita jauh juga. Nih Pak ini masih muda. Ya kalau saya sudah ngaku tua Pak, umur di atas gocap masih ngaku muda, masih salah. Ya Pak D, apalagi model Pak D masih. Kita udah tua gini, jangan sampai kecemplung dosa lagi. Waduh. Tapi masih bisa tobat Pak D. Wah ini kalau ini masih berbuat dosa, kebangetan. Kalau ini udah pol, udah megang wirid tasbih. Orang belum datang, dia udah datang, cakep ini Pak. Ya. Ini ada contoh baik dari Pak Haji Parno bin Haji Minan sama Pak Soleh. Contoh, jam berapa dia udah datang duluan, megang tasbih. Jadi kalau megang tasbih kan, tasbih baca apa? Istighfar, salawat, ya kan? Itu bagus itu Pak. Dan anehnya bangun terus dia mah. Bisa gitu bangun ya, luar biasa. Masya Allah, mudah-mudahan istiqomah ya Pak ya. Wa ma min syai'in aqad ila Allah taala min syai'in muqim ala ma'asi. Nih, Pak De, ini yang bahaya nih. Termasuk saya kena nih, kita semua ya. Dengerin Pak. Tidak ada sesuatu aqadu yang dibenci ilallah Allah min syai'in, orang tua mukimin tetap gaspol ala ma'asihi, dosanya. Udah tua tapi masih maksiat terus, itu maksudnya ini. Ini Pak, ini gaspol maksiat maksudnya. Ini terjemah saya aja. Kalau terjemah lainnya, orang yang paling dibenci sama Allah Ta'ala itu umur udah tua, mukimin berterus menerus
ala ma'asi atas maksiatnya. Itu terjemah yang cakep. Terjemah kasarnya gaspol terus maksiatnya. Ya ini Pak Wawan ya. Ini menjadi teguran untuk kita semua. Likulli syai'in khilatun. Setiap sesuatu ada daya upaya. Wa khilatuz dzunubi taubah. Dan daya upaya atas dosa yang kita lakukan adalah taubat. Jadi kalau taubat mah tenang aja Pak. Makanya Qur'annya apa? Innahu kana tawwaba. Hafal kan? Ulangi. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya dialah Allah, karena adanya Allah tawwaba yang maha menerima tobat. Tawwaba itu penerima tobat. Jadi Allah menerima terus. Saking baiknya Allah itu. Likulli syai'in dawaun. Setiap sesuatu ada obatnya nih Bang Wawan. Wa dawa'u dzunub at-taubah. Obatnya orang yang punya dosa ya cepet-cepet tobat insya Allah. At-taubatu tahdimul haubah. Qala salam tubu ilallah, bertobatlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu ilaih. Karena sesungguhnya saya memberikan ampunan kepada hamba kulla yaumin mi'ata marrah. Setiap hari 100 kali Allah mengampuni hambanya. Ya, Pak Sulaiman, setiap hari Allah ngasih ampunan 100 kali. Misalnya pagi kita istighfar diampuni, sholat zuhur kita istighfar, asar istighfar, lagi tidur baca istighfar. Itu insya Allah dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, penting lagi, tubillallah wala ta'asu fa inna ya'sa kufrun. Mintalah ampun kepada Allah, jangan bersedih, jangan putus asa. Males gua mabuk udah, minum udah, zina udah, zalim udah, tiap hari gua dosa, mana mungkin gua masuk surga? Salah. Jangan Pak. Gua semua mau lima udah gua lakuin, gua mah bunuh orang udah misalnya nih. Bisa nggak diampuni? Bisa. Kata Rasulullah, jangan bersedih hati, jangan patah hati. Sebuah lagu patah hati, nggak mau, nggak boleh patah hati. Jadi tetap semangat, gaspol tobat, bukan gaspol maksiat. Gaspol tobat lawannya gaspol maksiat. Nah ini masih tetap diampuni Allah walaupun dosanya segunung. Nah ini yang terakhir, ajilu bitaubat, segera tobat qoblal maut sebelum mati, wa ajilu bisolat, cepet-cepet sholat qoblal maut sebelum waktunya habis. Tubu ila rabbikum qobla kamu tuh tobatlah sebelum kamu mati. Ini bahasa kasar aja Pak. Ini udah habis tuh. Nama kitabnya Lubabul Hadis, bertobat sebelum mati. Sering ditulis di musola di masjid. Tubu qoblal maut. Bertobatlah kalian sebelum kematian ada. Karena kalau sudah kita ajal, idza jaa ajalun la yastaqbilun sa'atan, mati nggak boleh diminta mundur, nggak boleh diminta maju. Contoh, orang dioperasi rumah sakit, udah kesel dia. Gua dikasih sakit mulu nih, kapan gua sehat? Kemudian mati hari ini. Nggak boleh Pak, jangan. Justru sakit itu tiap hari dosa kita diampuni Allah. Sakitnya kita itu kalau kita sabar, justru ya Allah ini sakit, alhamdulillah ya Allah engkau memang kirim sakit, pasti sakit ini darimu ya Allah. Kalau kita sabar, memang berat ujian sabar rumah sakit, kitanya sabar Bang Wawan. Bini sabar nggak nungguin kita, bini sabar nggak ngelayanin kita, bini mau nggak nungguin di rumah sakit. Masya Allah, mudah-mudahan mau ya. Alhamdulillah. Nggak usah panjang-panjang ngajinya, mari kita tutup dengan baca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Doa